Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Jumpa lagi bersama Memida pada pembelajaran matematika kelas 7 SMP. Nah, hari ini kita akan belajar tentang himpunan, khususnya tentang himpunan kosong dan himpunan semesta, dan menyajikan himpunan pada diagram Venn. Jadi simak terus ya video ini sampai habis, supaya kalian bisa memahami materi yang Mem akan paparkan. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat memahami konsep himpunan bagian kosong dan semesta. Yang kedua, menyatakan himpunan kosong. Yang ketiga, menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan. Yang keempat, menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan. Dan yang kelima, menyajikan himpunan dalam diagram Venn. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu himpunan kosong dan himpunan semesta. Yang pertama, kita belajar dulu tentang himpunan kosong. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, biasanya dilambangkan dengan angka 0 dicoret atau kurung kurawal tanpa apapun di dalamnya. Contoh, S atau himpunan S sama dengan 1 dan 3. Nah, himpunan bilangan genap pada himpunan S adalah himpunan kosong karena tidak ada anggota dari semesta yang merupakan bilangan genap. Di sini jelaskan mengapa disebut himpunan kosong, karena angka 1 dan 3 itu adalah bilangan ganjil, bukan merupakan bilangan genap. Makanya dikatakan sebagai himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan semesta. Dalam materi himpunan ada yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S besar. Himpunan semesta juga disebut sebagai himpunan universal yang dilambangkan dengan huruf U besar. Contoh, himpunan S adalah bilangan asli. Nah, di mana dalam himpunan semesta yang dimaksud terdapat himpunan bilangan ganjil dan himpunan bilangan genap. Dan himpunan semesta menaungi seluruh anggota dari kedua himpunan tersebut. Jadi, himpunan bilangan asli yang dimaksud di sini itu menaungi himpunan bilangan ganjil dan himpunan bilangan genap. Makanya disebut sebagai himpunan semesta. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh John Venn pada tahun 1834 sampai dengan 1923. Berikut adalah petunjuk cara menggambar diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta, dalam hal ini simbolnya tadi dikatakan di awal adalah huruf S besar, digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan pada bagian kiri atas dari persegi panjang. Kedua, setiap himpunan yang sedang dibicarakan dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup sederhana.
Selanjutnya yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Itulah tadi 4 cara dalam menyajikan himpunan pada diagram Venn. Sekarang kita masuk pada contohnya. Contoh yang pertama, diagram Venn dari himpunan S di mana anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B sama dengan 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa himpunan semesta itu dibuatkan persegi panjang di mana S di sudut kiri atas. Nah, himpunan A digambarkan dengan lingkaran berwarna merah dan himpunan B digambarkan dengan lingkaran berwarna hijau. Nah, himpunan anggotanya tadi 1, 2, dan 3. Ingat, menuliskan anggota himpunan pada diagram Venn dimulai dengan titik. Tulis dulu titik, kemudian anggota himpunannya. Selanjutnya di anggota himpunan B digambarkan dengan lingkaran berwarna biru di mana anggotanya adalah 4, 5, 6. Nah, anggota himpunan B dituliskan di dalam lingkaran berwarna biru. Himpunan semesta yang tidak termasuk di anggota A dan B itu adalah 7, 8, dan 9. Sehingga 7, 8, dan 9 dituliskan di luar dari lingkaran warna merah dan lingkaran warna biru. Mengapa? Karena 7, 8, dan 9 bukan merupakan anggota himpunan A dan bukan merupakan anggota himpunan B. Selanjutnya contoh yang kedua, diagram Venn dari himpunan S di mana anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dengan himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 dan himpunan B adalah 4, 5, 6, 7. Itu sebagai berikut. Nah, kita lihat gambarnya. Masih sama persegi panjang, kita buat persegi panjang terlebih dahulu dengan S di sudut kiri atas, di mana himpunan A digambarkan dengan lingkaran berwarna merah, dan himpunan B digambarkan dengan lingkaran warna biru. Nah, perlu diketahui antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu memiliki kesamaan anggota, yaitu angka 4. Perhatikan angka 4 berada di anggota himpunan A dan berada di anggota himpunan B. Maka anggota himpunan angka 4 ini ditulis di tengah-tengah gambar di sini. Maka lingkarannya itu saling berpotongan. Karena ada angka 4 yang merupakan anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B. Untuk selanjutnya, anggota himpunan A yang lain dituliskan di luar dari lingkaran biru, yaitu angka 1, 2, 3. Dan anggota himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A dituliskan di lingkaran biru di luar dari lingkaran merah.
yaitu 5, 6, 7. Dan untuk anggota himpunan semesta yang tidak berada di anggota himpunan A dan anggota himpunan B, kita tulis di luar dari lingkaran, yaitu 8 dan 9. Jadi gambarnya seperti ini. Lingkaran yang dihasilkan itu saling berpotongan. Selanjutnya, contoh ketiga. Diagram Venn dari himpunan S di mana anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini himpunan A itu berada di dalam lingkaran dari himpunan B. Kenapa? Karena semua anggota dari himpunan A itu termasuk anggota himpunan dari B. Makanya lingkaran merah yang melambangkan himpunan A itu berada seluruhnya di dalam lingkaran berwarna biru yang dilambangkan sebagai himpunan B. Nah, untuk anggota himpunan B yang tidak termasuk dalam himpunan A, itu dituliskan di luar dari himpunan A. Tetapi tetap di dalam lingkaran berwarna biru. Anggotanya yaitu 5, 4, dan 6. Sedangkan untuk anggota dari himpunan semesta yang tidak termasuk dari himpunan A dan himpunan B ditulis di luar lingkaran merah dan biru, yaitu 7, 8, dan 9. Selanjutnya, contoh keempat, diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3, 4 adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini lingkarannya saling menyatu. Kenapa? Karena semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Artinya, himpunan A anggotanya sama dengan himpunan B. Itulah makanya lingkarannya itu menyatu dengan anggota yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 4 yang berada di dalam lingkaran. Untuk himpunan semesta, anggota himpunan semesta yang tidak ada di anggota himpunan A dan B ditulis di luar lingkaran, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini kita bisa perlihatkan sebuah gambar. Perhatikan gambarnya ya. Nah, berdasarkan diagram tersebut dapat dituliskan anggota dari himpunan berikut. Yang pertama, himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk himpunan A adalah angka yang berada di garis merah. Nah, anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Untuk anggota himpunan B, anggotanya yang ada di lingkaran warna biru. Nah, anggotanya yaitu 4, 5,
6, dan 7. Nah, himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B, maka C adalah 4. Karena 4 berada di lingkaran merah dan di lingkaran biru. Makanya anggota himpunan C adalah angka 4. Selanjutnya, himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Maka berarti ini gabungan ya, karena dia bisa saja anggota A dan B. Maka anggota dari himpunan D adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 8 tidak? Karena 8 bukan merupakan anggota himpunan A dan B. Selanjutnya himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B, maka E adalah 8. Di sini jelas karena 8 tidak termuat di lingkaran merah dan di lingkaran biru. Sehingga E bukan merupakan anggota A maupun anggota B. Selanjutnya, himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A, maka jadi F itu di sini dikatakan hanya menjadi anggota A. Berarti himpunan F sama dengan himpunan A. Yang mana di situ? F sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Anggota himpunan yang berada di lingkaran warna merah. Selanjutnya, himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Berarti G itu sama dengan anggota dari B. Nah, yang mana anggota dari G? Kita lihat anggota yang berada di dalam lingkaran warna biru. Anggotanya yang mana? 4, 5, 6, dan 7. Nah, itulah tadi pembahasan dari contoh soalnya. Selanjutnya untuk latihan soal ada 2 nomor. Yang pertama itu, apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Yang pertama, A. Himpunan bilangan prima genap. Yang kedua, himpunan A sama dengan bilangan asli kurang dari 7. Yang ketiga, himpunan B sama dengan X sedemikian rupa 6 lebih kecil dari X lebih kecil dari 12, di mana X elemen bilangan cacah kelipatan 7. Soal kedua, gambarlah diagram Venn apabila himpunan S sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 13. A, himpunan A sama dengan bilangan asli kurang dari 7. Himpunan B sama dengan bilangan asli lebih dari 6 dan kurang dari 10. Himpunan C sama dengan bilangan asli ganjil kurang dari 10. Nah, untuk menjawab soal yang kedua, anak-anakku tentukan dulu anggota dari setiap himpunan tersebut. Kemudian baru menggambar diagram Venn-nya. Nah, sekian dulu materi untuk hari ini anak-anakku sekalian. Semoga apa yang mempaparkan bermanfaat bagi kalian, jaga kesehatan, semoga kalian tetap semangat belajar. Akhir kata Mem ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.